Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai bantuan sosial PIP atau Program Indonesia Pintar atau yang memiliki kartu Indonesia Pintar yang berwarna ungu putih seperti ini, KIP, Kartu Indonesia Pintar. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pencairan bantuan sosialnya serta besaran bantuan sosialnya dan bagaimana caranya untuk bisa mendaftarkan bantuan sosial PIP ini. Karena sebenarnya masih banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui mengenai program PIP ini, walaupun sebenarnya anaknya itu sudah lama sekali menerima bantuan sosial PIP, namun dia masih belum paham ini PIP ini sebenarnya bansosnya seperti apa saja, pencairannya seperti apa, dan cara mendaftarnya seperti apa apabila memang terkendala di tengah perjalanan. Nah, jadi buat Anda semuanya yang mau mengetahui hal ini serta yang berencana mau mendaftarkan anaknya sebagai calon penerima PIP yang baru, pastikan nonton video ini sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Anda punya. Serta klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi mengenai bantuan sosial yang selalu saya sharing di channel ini. Oke, langsung saja. Jadi PIP untuk di bulan Januari ini memang ada yang sedang melakukan pencairan, dan beberapa hari yang lalu saya juga baru saja mendampingi salah satu anak KPM saya untuk mencairkan bantuan sosial PIP-nya untuk jenjang SD, SMP, dan juga SMA melalui Bank Himbara. Tapi yang perlu kita ketahui untuk yang cair di bulan Januari ini itu adalah penerima PIP yang baru, yang mana di tahun-tahun sebelumnya ia belum pernah mendapatkan bantuan sosial PIP sama sekali. Nah, sebenarnya ini itu masih termasuk di dalam anggaran tahun 2022. Hanya saja di bulan Desember kemarin sampai dengan tanggal 31 Desember, penerima PIP tersebut itu belum selesai melakukan aktivasi dan pencairan bantuan sosial di Bank Himbara yang sudah ditunjuk, sehingga waktunya diperpanjang sampai dengan bulan Januari ini. Sehingga di bulan Januari ini ada pencairan PIP untuk jenjang SD sampai dengan SMA melalui Bank Himbara. Tapi sekali lagi perlu kita ketahui itu masih anggaran tahun 2022, sedangkan untuk yang tahun anggaran 2023 belum cair sampai saat ini. Saatnya kita mengulas kembali mengenai program Indonesia Pintar atau yang mendapatkan kartu Indonesia Pintar ini agar kita semuanya mengetahui mengenai apa itu PIP atau KIP. Nah, berikutnya ini adalah program Indonesia Pintar, merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikannya. Sedangkan untuk tujuan PIP ini diberikan agar membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin atau dari keluarga yang rentan miskin atau yang prioritas agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik itu melalui jalur formal sampai SMA atau SMK dan jalur non formal seperti paket A sampai dengan paket C. PIP ini juga diharapkan dapat meringankan biaya personal peserta didik, baik itu biaya langsung maupun biaya yang tidak langsung. Adapun peserta yang dianggap layak untuk menerima bantuan sosial program Indonesia Pintar ini diantaranya seperti pemegang KIP dan juga peserta didik dari keluarga miskin dengan pertimbangan khusus seperti peserta didik dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera dan juga peserta didik yang berstatus yatim piatu atau yatim dan sebagainya. Berikutnya untuk jadwal pencairan bantuan sosial PIP tahun 2023. Nah, khusus untuk di tahun 2023 ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Persesjen Kemendikbud-Ristek nomor 14 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar, pendidikan dasar dan menengah atau Juklak PIP di Desmen, menggantikan Presjen Kemendikbud-Ristek nomor 20 tahun 2021 terkait PIP yang mana dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2022 kemarin. Di dalam aturan baru tersebut, pada tahun 2023 ini pencairan PIP terbagi menjadi 3 termin atau 3 kali pencairan. Namun bukan bantuan sosialnya yang cair 3 kali dalam tahun 2023 ini, melainkan jadwal cairnya yang terbagi menjadi 3 termin atau 3 bagian sesuai dengan kriterianya.
Nah, pada tahap pertama atau termin pertama yang akan cair terlebih dahulu yaitu antara bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2023 ini, yang mana termin pertama ini khusus disalurkan pada peserta didik penerima PIP yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan data pokok pendidikan atau Dapodik. Sedangkan untuk termin kedua disalurkan pada bulan Mei sampai dengan bulan September. Nah, termin ini khusus disalurkan untuk penerima PIP yang bersumber dari data usulan Dinas Pendidikan atau usulan pemangku kepentingan, serta bagi peserta didik yang sebelumnya ditetapkan SK nominasi di tahun tersebut dan sudah melakukan aktivasi rekening sehingga ditetapkan pada SK pemberian. Dan yang termin ketiga yaitu pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Penyaluran dilakukan terhadap penerima PIP yang bersumber dari DTKS atau usulan Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan yang akan dan baru melakukan aktivasi rekening atau penerima PIP baru dan belum pernah menerima di tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk mengetahui siapa saja yang menerima bantuan PIP atau aktif datanya sebagai penerima PIP pada tahun 2023 ini, cukup masuk ke halaman resmi pip.kemendikbud.go.id, lalu cari penerima PIP-nya dengan memasukkan atau ketik NISN di kolom yang sudah ditentukan di sini, dan di kolom berikutnya silakan isi NIK yang ingin dicari. Lalu kemudian masukkan angka yang ada di sini 30 contohnya kurang 24 sisanya berapa, masukkan perhitungannya pada kolom ini, lalu kemudian tekan cek penerima PIP. Berikutnya, untuk mengetahui pemegang Kartu Indonesia Pintar yang berasal dari DTKS dan juga non-DTKS. Di sini bisa kita lihat untuk fisik Kartu Indonesia Pintarnya. Di pojok kiri bagian bawah ada yang memiliki nomor KIP dan juga ada yang tidak memiliki nomor KIP. Yang memiliki nomor KIP di pojok kiri bawah artinya penerima bantuan PIP tersebut berasal dari hasil pemadanan terkini DTKS Kementerian Sosial dan Dapodik Kemendikbud. Sedangkan bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar yang tidak memiliki nomor KIP pada pojok kiri bagian bawah, artinya penerima bantuan PIP tersebut adalah usulan dari satuan pendidikan dan usulan dari pemangku kepentingan alias penerima KIP non-DTKS. Selanjutnya, untuk pengajuan PIP melalui Dapodik di sekolah, karena kalau yang melalui DTKS sudah pasti itu melalui pusat, melalui DTKS. Artinya harus mendaftarkan diri di dalam DTKS terlebih dahulu. Namun apabila data siswa atau siswi tersebut belum terdaftar di DTKS, maka dapat mengajukan PIP melalui Dapodik di sekolah tempat anak bersekolah. Nah, jadi cara untuk mendaftarnya bagi Anda yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial PIP sama sekali, caranya Anda bisa mendaftarkan melalui Dapodik tempat anak Anda sekolah dengan syaratnya apabila Anda memiliki kartu KKS dan masih aktif sebagai penerima bansos BPNT maupun PKH, maka kartu KKS ini bisa Anda gunakan untuk dasar mendaftarkan anak Anda sebagai penerima PIP di sekolah tempat anak Anda bersekolah atau di bagian Dapodiknya. Tapi apabila Anda belum memiliki kartu KKS atau belum aktif sebagai penerima BPNT maupun PKH, maka Anda harus meminta surat keterangan terlebih dahulu dari desa atau kelurahan tempat Anda tinggal atau surat keterangan tidak mampu. Nah, apabila ini Anda termasuk di dalam masyarakat yang tidak mampu di desa tempat Anda tinggal ya, karena setahu saya untuk pihak desa dan juga kelurahan tidak akan mau memberikan rekomendasi seperti itu apabila Anda tidak termasuk dengan keluarga yang layak bantu. Nah, ini bagi yang belum pernah mendapatkan PIP sama sekali. Lalu bagaimana dengan Anda yang sebenarnya anaknya itu sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar tapi untuk PIP-nya tidak aktif atau bansos PIP-nya sudah tidak masuk lagi. Nah, caranya Anda cukup melapor kembali ke bagian Dapodik tempat anak Anda bersekolah. Nah, biasanya bansos PIP anak ini tidak masuk itu karena ada datanya yang tidak padan antara Capil dan juga di Dapodik.
Dan penyebab lainnya dikarenakan contoh anak ini pindah sekolah karena naik jenjang ya, yang tadinya di SD kemudian pindah ke SMA. Nah, apabila di SD-nya kemarin anaknya itu PIP-nya cair terus, tapi di tingkatan SMP bansos PIP-nya nggak masuk lagi, berarti itu ada yang perlu diperbaharui di sekolah tempat anak Anda bersekolah sekarang, yaitu di jenjang SMP. Jadi, lapor kembali dengan memperlihatkan kartu PIP-nya, serta melaporkan kronologinya ke bagian Dapodik tempat anak Anda bersekolah sekarang, agar datanya di SMP juga diupdate oleh bagian Dapodik tempat anak Anda bersekolah. Oke, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan mengenai bantuan sosial program Indonesia Pintar. Semoga apa yang saya sampaikan di sini mudah difahami dan bermanfaat untuk Anda. Dan bagi yang ingin bertanya seputaran bantuan sosial, silakan tulis komentarnya di bawah video ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan cara saya menyampaikan atau kata-kata yang tidak pantas, yang tidak sengaja saya ucapkan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.